Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok selanjutnya yang akan membawakan materi energi hidro. Energi hidro adalah tenaga hidrolik atau tenaga air adalah tenaga yang berasal dari gaya atau energi air yang bergerak yang dimanfaatkan untuk tujuan yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Energi hidro merupakan sumber listrik yang fleksibel karena pembangkit listrik dapat ditingkatkan dan diturunkan dengan sangat cepat untuk beradaptasi dengan perubahan kebutuhan energi. Namun, penggunaannya sangat dipengaruhi oleh kondisi topografi dan geografi suatu daerah tersebut. Di Indonesia sendiri, pengembangan pembangkit listrik tenaga air memiliki potensi cukup besar. Dilihat dari kondisi topografi Indonesia yang bergunung dan berbukit serta dialiri banyak sungai besar dengan curah hujan yang cukup tinggi pula. Energi air yang bisa dimanfaatkan sebenarnya tidak hanya sebatas air terjun atau waduk atau air sungai, tapi juga energi ombak dan energi air laut. Tapi yang dibahas di sini hanya energi air terjun, air waduk, air sungai. Perkembangan energi hidro. Penggunaan awal kekuatan air berasal dari Mesopotamia dan Mesir kuno. Tempat irigasi telah digunakan sejak milenium ke-6 sebelum Masehi dan jam air telah digunakan sejak milenium ke-2 sebelum Masehi. Contoh awal sistem air Turpan di Cina kuno. Pada tahun 2202 sebelum Masehi dan sampai 9 Masehi, terobosan dalam menggunakan energi salah satunya datang dari negara Cina. Selama dinasti Han, roda air berpalu digunakan untuk menumbuk, memecah biji, mengupas biji-bijian, dan awal dari pembuatan kertas. Pada tahun 1771, Richard Arkwright mendirikan Cromford Mill di Lembah Derwent, Inggris, yang digunakan untuk pemintalan kapas dan merupakan salah satu sistem pabrik pertama di dunia dengan air sebagai sumber tenaganya. Pada tahun 1827, ada yang namanya turbin bertenaga. Insinyur Prancis bernama Benoit Fournerion mengembangkan turbin yang mampu menghasilkan sekitar 6 tenaga kuda yang merupakan versi paling awal dari turbin reaksi Fournerion. Lalu pada tahun 1849, ini ditemukan turbin modern pertama. Insinyur Inggris Amerika bernama James Francis mengembangkan turbin air modern pertama atau yang disebut dengan turbin Francis, yang tetap menjadi turbin air yang paling banyak digunakan sampai saat ini di dunia. Lalu pada tahun 1870 ditemukan yang namanya turbin air impulse. Sang penemu berasal dari Amerika bernama Lester Alan Pelton yang mengembangkan roda Pelton. Turbin air impulse yang ia patenkan pada tahun 1880. Lalu pada tahun 1878 berdirinya proyek pembangkit listrik tenaga air pertama di dunia. Digunakan untuk menyalakan satu lampu di rumah pedesaan Crackside di Northumberland, Inggris, ya, pada tahun 1878. Selanjutnya pada tahun 1900 mulai tersebarnya ratusan pembangkit listrik tenaga air kecil
yang beroperasi ketika teknologi yang berkembang menyebar ke seluruh dunia. Pada tahun 1913, menjelang abad ke-20, Profesor Austria bernama Victor Kaplan mengembangkan turbin Kaplan, turbin tipe baling-baling dengan bilah yang dapat disesuaikan. Selanjutnya, antara tahun 2000 dan 2017, hampir 500 gigawatt dalam kapasitas terpasang tenaga air ditambahkan di seluruh dunia. Potensi energi hidro di Indonesia. Potensi tenaga air di seluruh Indonesia diperkirakan sebesar 75.684 MW. Potensi ini dapat dimanfaatkan untuk pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas 100 MW ke atas dengan jumlah sekitar 800 buah. Namun, pemanfaatannya melalui penyedia listrik nasional baru mencapai 10%-nya saja. Dan berdasarkan data yang dimiliki Kementerian ESDM, potensi sumber energi tenaga air tersebar sebesar 15.600 MW di Sumatera, 4.200 MW di Jawa, dan 21.600 MW di Kalimantan, 10.200 MW di Sulawesi, 620 MW di Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, 430 MW di Maluku, dan 22.350 MW di Papua. Banyaknya sungai dan danau air tawar yang ada di Indonesia merupakan modal awal untuk pengembangan energi air ini. Namun, eksploitasi terhadap sumber energi yang satu ini juga harus memperhatikan ekosistem lingkungan yang sudah ada. Nah, di sini ada gambar dari Coaction Indonesia yang bisa dilihat sendiri ya. Oke. Di situ ada air sebagai sumber energi terbarukan ya, pembangkit listrik tenaga air, pembangkit yang mengubah energi potensial air menjadi energi mekanik menggunakan turbin. Lalu ada pengklarifikasi PLTA berdasarkan keluaran daya listriknya. Nah, pembangunan PLTA juga mengganggu keseimbangan ekosistem sungai, kerusakan pada bendungan dapat menyebabkan risiko kecelakaan dan kerugian yang sangat besar, makan biaya yang besar dan waktu yang lama. Yang keempat yaitu dampak pembangunan PLTA. Yang pertama, menumbuhkan ekosistem yang rumit. Maksudnya, pembangkit listrik tenaga besar menggunakan bendungan sebagai konstruksi utamanya. Bendungan dibangun secara khusus pada tempat di mana air sungai mengalir dengan bebas. Sungai dalam aliran seperti itu merupakan rumah bagi berbagai macam ikan dan hewan lainnya, juga tumbuh-tumbuhan yang tumbuh baik di dalam dan di sekitar aliran air sungai. Yang kedua, menghambat air di belakang bendungan. Pembangunan bendungan menghambat air di belakang bendungan hingga sebagai besar membanjiri daerah di sekitar sisi hulu. Daerah yang terkena luapan air sungai bisa sangat membesar. Yang ketiga, membahayakan ikan. Membangun bendungan dapat membahayakan ikan dengan dua cara signifikan. Yang pertama, bendungan menjadi sebuah penghalang. Banyak ikan seperti salmon di Pasifik Barat berenang naik turun di berbagai titik dalam siklus hidup mereka. Bendungan tentu menjadi penghalang bagi ikan-ikan tersebut. Yang kedua, penggunaan reservoir juga sangat mempengaruhi ikan. Air di waduk lebih tenang dan biasanya lebih hangat daripada air yang mengalir di sungai, di mana air di sini cenderung membawa lebih sedikit oksigen. Banyak spesies ikan sungai mengalami kesulitan beradaptasi dengan lingkungan yang baru ini. Yang selanjutnya yaitu komponen PLTA. Yang pertama ada bendungan. Bendungan sebagai penyimpan air
dan energi. Selain itu, bendungan digunakan untuk menaikkan permukaan air agar air dapat bergerak dengan menghasilkan tenaga. Komponen yang kedua ada turbin. Turbin ini mentransformasi energi potensial air menjadi sebuah energi mekanik. Turbin air prinsipnya sama seperti kincir angin, yang membedakan hanya fungsi dorong angin untuk memutar turbin digantikan oleh tenaga air. Komponen yang ketiga ada generator. Ini menghasilkan energi listrik dengan mengubah energi mekanik yang terjadi. Generator dihubungkan dengan turbin yang meneruskan putaran untuk mengkonversi energi yang dihasilkan oleh turbin. Yang keempat, ada jalur transmisi. Ini menyalurkan listrik dari PLTA menuju rumah, industri dan tempat yang membutuhkan, dengan tegangan yang sudah ditentukan melalui transformator step down. Ini ada prinsip kerja dari PLTA. Pada intinya, prinsip kerja pembangkit listrik tenaga air ini adalah bagaimana caranya mengubah energi air menjadi aliran listrik yang bisa dikonsumsi oleh rumah-rumah yang membutuhkan listrik. Ya, pemanfaatan air sangat penting digunakan untuk menggerakkan turbin, dan air yang ada di bendungan akan turun ke dalam lubang yang telah didesain untuk memutar turbin. Semakin dalam lubang, maka akan semakin besar debit air yang akan turun dan mendapatkan perputaran turbin yang sangat besar. Dari perputaran turbin tersebut akan menghasilkan energi mekanik yang akan dikonversi melalui generator menjadi energi listrik. Pada kesimpulannya, pembangkit listrik tenaga air itu bekerja dengan cara mengubah energi potensial air dari bendungan atau dari air terjun menjadi energi mekanik dengan bantuan turbin air. Dan dari energi mekanik itu diubah menjadi energi listrik dengan bantuan generator. Yang kedua, potensi energi air di Indonesia cukup besar, namun sayangnya baru 10% dari kira-kira 75.684 megawatt yang digunakan. Sekian presentasi dari kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.